Gubernur Provinsi Papua Selatan, Apollo Savanto meresmikan pembangkit listrik tenaga surya terpusat di Distrik Subur. Jajaran legislatif melakukan sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Bovendigul saat mendengar keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Jumat 2 Mei 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Gubernur Provinsi Papua Selatan, Apollo Savanto meresmikan pembangkit listrik tenaga surya terpusat di Kampung Subur, Distrik Subur, Kabupaten Bovendigul. Diharapkan hadirnya fasilitas ini dapat membantu penerangan masyarakat di wilayah tersebut. Gubernur Provinsi Papua Selatan, Apollo Savanto, meresmikan pembangkit listrik tenaga surya di Kampung Subur, Distrik Subur, Kabupaten Bovendigul. PLTS tersebut dibangun pada tahun anggaran 2024 dengan anggaran sebesar 4 miliar rupiah lebih oleh PT Mitra Karya Teknik Abadi Merauke, di mana pembangunannya selesai dan diuji cobakan pada tanggal 30 Desember 2024. Pembangkit listrik tenaga surya ini memiliki kapasitas listrik dengan modul surya 25 kWp dan kapasitas baterai 100 ampere. Sementara jaringan distribusi yang terpasang sepanjang 2,25 km terhitung dari pelabuhan hingga ujung kampung. Instalasi rumah sebanyak 91 unit, 2 fasilitas umum, tower dan shelter untuk PLTS yang diresmikan, seluas 6x4 dengan pagar keliling 100 meter persegi. Diharapkan PLTS ini dapat bermanfaat bagi anak sekolah dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada tahun ini, pemerintah Provinsi Papua Selatan meresmikan PLTS di 2 kampung, yakni Kampung Subur dan Kampung Uhus, Distrik Agas, Kabupaten Asmat. Rencananya akan dikerjakan 2 PLTS lagi, 1 di Kabupaten Mapi dan di Kabupaten Bovendigul di Kampung Kaisa. Manusia sudah harus mampu mentransformasikan dirinya untuk menggunakan energi-energi terbarukan. Termasuk hari ini kita resmikan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya komunal atau terpusat di Kampung Subur, Distrik Subur, Kabupaten Bovendigul. Yang power plant-nya atau dayanya itu sebesar 25 kilowatt. 25 kilowatt ini 0,25 mega. Kalau bagi satu mega itu sama dengan 1000 kilo. Nah, di sini ada 91 rumah yang dapat. Satu rumah itu ada 4 lampu. Satu lampu itu kira-kira 5 sampai 10 watt. Kalau kita ambil 10 watt berarti satu rumah 40 watt. Dikali 90 ya kurang lebih ya 360 watt. Sementara kita masih punya 25.000 watt. Kilowatt. Oleh karena itu masih cukup. Selain lampu kita masih bisa menggunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain di fasilitas umum seperti sekolah, gereja, kantor distrik, kantor kepala kampung dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi masyarakat, bagi anak-anak kita yang sekolah dan masyarakat yang melakukan aktivitas perekonomian baik di siang hari maupun di malam hari. Ini bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, untuk tahun ini kita resmikan ada dua kampung. Yang pertama di Kampung Subur, Distrik Subur, Kabupaten Bovendigul, dan yang satu lagi ada di Kampung Us, Distrik Agats, Pemerintah akan terus mengupayakan penambahan pembangkit listrik di kampung-kampung agar masyarakat yang belum merasakan sarana dan prasarana energi bisa menikmatinya. Masyarakat diminta untuk menjaga fasilitas listrik tersebut apabila mengalami gangguan atau kerusakan harus segera dilaporkan.
sehingga pemerintah mengirim teknisi untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Tim Liputan, Digu TV, Anis melaporkan. Kita bersama untuk menghormati Indonesia Raya ini. Sementara itu Bapak Mama, selain pembangkit listrik tenaga surya, pemerintah juga menyerahkan bantuan penerangan jalan umum sebanyak 8 unit di Kampung Subur. Bantuan lampu jalan ini diberikan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan SDM Provinsi Papua Selatan. Selain peresmian pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terpusat, pemerintah provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral memberikan bantuan 8 unit penerangan jalan umum untuk Kampung Subur. Pemerintah melakukan penandatanganan prasasti dan penyerahan penerangan jalan umum atau PJU tenaga surya. Harapannya masyarakat menjaga PLTS tersebut dengan baik agar dapat berjalan selama 24 jam tanpa gangguan. Pada siang hari ini juga ada penandatanganan prasasti dan penyerahan PJU tenaga surya yang akan diserahkan ke Kabupaten Bovendigul. Lalu khusus untuk PLTS terpusat, sementara masih dalam proses dengan PLN Merauke dan tidak lama lagi akan diserahkan ke PLN. Jadi kami harap masyarakat yang menikmati dengan gratis, kalau bisa dijaga supaya kita punya PLTS ini bisa berjalan selama 24 jam dengan tidak ada gangguan. Pada acara peresmian PLTS terpusat, dilakukan penandatanganan penyerahan sementara kepada Kabupaten Bovendigul sebelum PLTS tersebut diserahkan ke PLN. Diketahui memasuki bulan keempat, pengguna PLTS sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sebelumnya pemasangan penerangan jalan umum telah dilakukan di Kampung Waroko sebanyak 22 unit yang sudah menyala sejak tahun lalu dengan kapasitas masing-masing sebesar 100 watt sampai dengan 160 kWp. Tim Liputan, Digu TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya, saya jamin aman. Tidak, saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya.
Jajaran legislatif yang dipimpin Ketua DPR melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Bovendigul saat mendengar keluhan masyarakat yang mengaku tidak dilayani lantaran belum memiliki kartu JKN KIS. Inspeksi mendadak dipimpin oleh Ketua DPR Bovendigul bersama sejumlah anggota Dewan mendatangi langsung RSUD Bovendigul untuk mengecek dan memastikan prosedur pelayanan. Ketua DPR Bovendigul Simon Aka mengatakan, kedatangan ini untuk memastikan tidak ada warga yang ditolak saat membutuhkan pelayanan kesehatan, karena sebelumnya ada laporan bahwa salah satu pasien ditolak lantaran tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN KIS. Namun kini pasien sudah mendapatkan pelayanan. Sebelumnya pihak keluarga pasien telah berupaya mengurus kepesertaan JKN ke kantor BPJS Kesehatan. Tetapi proses tersebut membutuhkan surat pengantar dari Kepala Kampung Watemu yang letaknya cukup jauh dari kota Tanah Merah. Mereka masuk 2 hari lalu, ada informasi bahwa mereka dimintai BPJS untuk dilayani perobatan, tapi karena mereka jauh dari kampung, di sini tidak punya keluarga. Hanya saya mendapat informasi dengan teman saya, anggota saya DPRD Bovendigul atas nama Pak Icu. Akhirnya saya ajak kita sama-sama ke rumah sakit, menemui pasien itu, supaya kita koordinasi di rumah sakit bagaimana supaya pelayanan itu dimaksimalkan. Setelah kami konsultasi, ternyata sudah dilayani dengan baik. Hanya mereka kurang paham penjelasan dari rumah sakit. Mereka sudah disuruh pulang istirahat dulu dalam jangka 3 hari dan sudah dikasih obat. Setelah habis obat itu 3 hari kemudian datang kontrol ulang. Begitu informasi dari Ketua DPRK menilai masalah yang terjadi lebih disebabkan karena kurangnya komunikasi antara pihak rumah sakit dan keluarga pasien, bukan karena adanya penolakan layanan. Hal seperti ini penting untuk dibenahi bersama dengan menjalin komunikasi antara pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. DPRK berkomitmen mendorong perbaikan layanan publik, terutama agar masyarakat pelosok seperti dari Kampung Watemu tetap mendapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan. Tim Liputan, Dibu TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, selain melalui mekanisme pemilihan umum atau pemilu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat di wilayah otonomi khusus Papua bisa diangkat melalui jalur khusus bagi orang asli Papua. Hal ini diatur dalam kerangka hukum Otsus Papua yang memberikan ruang bagi representasi adat dan kepentingan lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, pemerintah memberikan kesempatan bagi orang asli Papua untuk menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pengangkatan. Kebijakan ini bertujuan memastikan keterwakilan masyarakat adat Papua di lembaga legislatif di samping jalur demokratis melalui pemilu. Penjabaran lebih lanjut yang diamanatkan PP 106 tahun 2021 yakni pengisian wakil ketua, pembentukan kelompok khusus yang setara dengan fraksi, dan pengusulan keanggotaan dalam tiap alat kelengkapan DPRK. Anggota DPRK yang diangkat melalui jalur afirmasi memiliki hak, wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang sama dengan DPRK dari hasil pemilu. Untuk taat pada peraturan perundangan yang paling tinggi sebagaimana disebut pada bagian sebelumnya, maka peraturan DPRK tentang tata tertib Dewan melaksanakan amanat PP 106 tahun 2021.
Hal ini sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan dimaksud, jenis dan hierarki peraturan daerah, kabupaten, kota berada pada hierarki paling rendah. Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat berjalan transparan dan akuntabel sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. DPRK Bovendigul tengah menyusun perubahan terhadap tata tertib Dewan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Kedua Otonomi Khusus Papua. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan keanggotaan DPRK memenuhi komposisi baru yang diamanatkan, yaitu kombinasi antara anggota hasil pemilihan umum dan perwakilan orang asli Papua (OAP) yang diangkat. Perubahan tatib merupakan langkah hukum wajib untuk mentaati hierarki peraturan perundang-undangan. Tidak ada produk hukum yang statis, setiap perubahan bertujuan untuk menyesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Otsus Papua yang telah diperbaharui. Sebagaimana diketahui bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang mengubah salah satu pasal, yakni pasal BA ayat 1, disebutkan DPRK terdiri dari atas anggota yang dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat dari unsur orang asli Papua. Bunyi ketentuan pasal dan ayat harus sama dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Papua. Materi muatan ketentuan yang diatur dalam PP dimaksud adalah dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan.
Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita beralih ke berita lainnya. Berbagai kegiatan lomba dan pameran yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul jelang Hari Pendidikan Nasional diakhiri dengan kegiatan jalan santai yang dimulai dari Gereja Kilometer 6 dan finish di depan Dinas Pendidikan Kebudayaan Bovendigul. Sebagai penutup dari berbagai kegiatan lomba dan pameran jelang Hardiknas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul gelar jalan santai bersama yang melibatkan jajaran dinas serta satuan pendidikan di Kota Tanah Merah. Jalan santai yang dilaksanakan dari Gereja Katolik Kilometer 6 dan finish di depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini diikuti para siswa-siswi dari berbagai tingkatan sekolah, sehingga menambah semaraknya kegiatan jalan santai tersebut. Kegiatan jalan santai ini merupakan upaya menjaga kebugaran bagi semua pihak, terutama panitia dan para guru serta siswa yang ikut melaksanakan berbagai kegiatan Hardiknas. Usai kegiatan jalan santai, peserta diberikan kupon berhadiah sebagai perangsang untuk memotivasi anak-anak agar tetap semangat dalam proses belajar mengajar. Kita jalan untuk kesehatan kita. Itu yang pertama dulu. Hadiah nomor 2 atau nomor 3, tapi intinya kita sehat. Bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin selama ini tidak pernah jalan kaki, hari ini baru jalan kaki. Makanya tadi ibu satu bilang, aduh kaki sakit. Ya karena tidak tahu jalan, ya toh. Hanya perintah anak saya jalan, jalan sedikit tidak tahu jalan. Hari ini baru jalan tobat, ya toh. Ya nanti besok kita jalan lagi, lusa kita jalan lagi supaya kaki ini dengan turut dan bersama-sama macam Bapak nanti lama-lama turun. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan apresiasi kepada panitia lomba, para guru dan anak didiknya yang ikut memeriahkan kegiatan Hardiknas. Harapannya, melalui kebersamaan ini bisa terus menjaga kekompakan antara pihak dinas dan sekolah-sekolah dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.